Kita akan masuk pada jurus yang pertama, dan ini merupakan jurus yang paling penting di dalam magnet rezeki. Jurus ini berjudul perisai rezeki. Jadi teman-teman semua, rezeki itu seperti air bah. Air dari atas turun ke bawah. Kita ada di bawahnya. Mungkin kita nggak kena air? Nggak mungkin, ya. Kalau seandainya air itu turun dari atas, kita ada di bawah, nggak mungkin kalau kita nggak dapat airnya. Nah, tapi orang seperti apa yang nggak kena airnya? Orang itu adalah orang yang pasang perisai, pasang bendungan, pasang benteng, sehingga ketika air itu mengalir, kemudian dia hanya melintas saja, nggak kena airnya. Bagaimana caranya dapatkan air? Sederhana, buka saja perisainya, buka saja bentengnya. Kalau seandainya air itu adalah rezeki, bagaimana cara dapatkan rezeki? Buka perisainya. Seandainya air itu adalah keajaiban, bagaimana caranya mendapatkan keajaiban? Buka perisainya. Sesederhana itu. Perisai itulah yang namanya dosa. Dosalah yang menghalangi kita dari semua kemudahan-kemudahan hidup. Lalu bagaimana caranya untuk dapatkan rezeki berlimpah ruah? Sederhana, ya. Minta ampun saja kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Minta ampunlah kalian kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Kalau sudah diampuni, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, akan diturunkan hujan kepadamu dengan lebat. Dengan lebat, bukan rintik-rintik, bukan gerimis. Nah, lebat ini menandakan tentang rezeki. Apakah ada hubungannya dengan rezeki? Lihat ayat berikutnya. Wa yumdidkum bi amwalin, akan ditambahkan harta demi harta. Jelas Allah spesifik menyebutkan tentang harta. Jadi Allah akan berikan harta berlimpah ruah kalau syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Minta ampun kepada Allah dan Allah telah mengampuninya. Jadi kalau cara barat itu adalah mau duit banyak, bagaimana caranya? Kerja keras. Orang Islam mau dapat duit banyak? Mau. Bagaimana caranya? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Mas Ipo nanya kepada saya, Pak Nas, kenapa judulnya perisai begitu ya? Karena perisai ini konotasinya positif. Kenapa nggak penghalang rezeki gitu? Kemudian saya jawab, ya kalau penghalang itu memang konotasinya udah nggak positif ya. Nah, saya memang sengaja memilih kata yang konotasinya positif. Kenapa? Karena memang selama ini kita menganggap bahwa itu adalah manfaat. Jadi dosa yang kita lakukan itu kita merasa bahwa kita bermanfaat melakukan itu. Sehingga akhirnya dia menjadi perisai. Sesuatu yang bermanfaat, yang positif, yang kita cintai. Maka kalau seandainya kita mau dapatkan keajaiban, coba lihat, ada nggak suatu dosa yang kita tahu kalau itu dosa, tapi kita terus melakukannya dan kita merasa nikmat ketika melakukan itu. Maka itulah perisai. Ada satu kisah tentang seorang nenek. Ini nenek ini tiap harinya minta-minta. Dia nggak tahu kalau minta-minta itu dosa. Dia nggak tahu kalau minta-minta itu perisai. Tapi dia cinta dengan itu gitu ya. Ya gimana nggak cinta? Dia hanya menengadahkan tangan, dia dapatkan uangnya. Sampai kemudian dia tahu lokasi basah dan lokasi kering dalam meminta-minta gitu ya. Ternyata lokasi basah itu bukan hanya di perempatan, tapi kalau ada ustadz ceramah tentang sedekah, itu basah gitu ya. Akhirnya dia datanglah ke pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur. Ya, bukan untuk ngaji tapi untuk
menjadi alat praktikum gitu ya. Saat jamaah lagi didoktrin gitu, dia di luar sebagai alat praktikum gitu. Akhirnya dia panen banyak lah begitu ya. Kemudian lama-kelamaan ketahuan gitu ya, dilaporin ke Ustadz Yusuf Mansur, kemudian dipanggil, "Nek sini Nek, ada Pak Ustadz, Nenek datang pengen minta-minta ya." "Enggak Ustadz, saya pengen ngaji Ustadz." "Jangan bohong nih, banyak orang bilang kalau nenek pengen minta-minta." "Enggak Ustadz." Ya udah gini aja deh, besok kalau nenek datang pengen minta-minta, saya usir ya, mohon izin ya. Tapi kalau besok nenek datang pengen ngaji, silakan deh ngaji. Akhirnya tuh si nenek besoknya datang lagi. Ya, bukan untuk minta-minta, tapi ngaji. Akhirnya ngaji. Satu hari ada Ustadz Yusuf Mansur, ada saya, ada tuh si nenek. Ini si nenek ngoceh aja depan Ustadz Yusuf Mansur. Wow. Nggak tahu orang yang diocehin orang sibuk gitu ya. Kata Ustadz Yusuf Mansur begini, "Udah Nek, nggak usah banyak ngomong, nih gue mau kasih duit." Ya langsung diem dia, gitu kan. 250.000, tapi bukan buat nenek semua. 190.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah, 60.000 untuk nenek sebagai ongkos bagiin sedekah. Paham? Nggak paham Ustadz. Akhirnya Ustadz Yusuf Mansur ngomong ke saya, "Nas terusin Nas, gue banyak urusan." Kalau ngejelasin ke nenek mah gampang lah. Akhirnya saya jelasin pelan-pelan ke si nenek, "Nek, Ustadz Yusuf Mansur itu mau ngasih duit 250.000. Betul kan Ustadz?" Saya cari Ustadznya, "Loh kok nggak ada?" gitu. Kemudian saya mikir, oh maksudnya terusin ini bukan terusin jelasin ya. Terusin ngasihin duit juga. Waduh ya, saya dijebak yang baik lah sama guru gitu ya. Kemudian akhirnya saya keluarkan dompet saya, ada duit 300.000, saya tunjukin si nenek. "Nih Nek, ada duit 300.000, tapi bukan buat nenek semua. 240.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah, 60.000 untuk nenek sebagai ongkos bagiin sedekah." "Paham? Paham Ustadz." Cepet banget pahamnya, karena ada duitnya. Jadi orang kalau dijelasin ada duitnya cepet paham gitu ya. 2 minggu kemudian saya ketemu si nenek ini lagi. Nangis-nangis dia, "Subhanallah Ustadz, alhamdulillah Ustadz, ada apa Nek, ada apa?" Itu duitnya saya udah tukerin duit-duit kecil, 2.000, 5.000, 10.000. Tapi karena komunitasnya peminta-minta yang datang banyak, sampai udah habis uangnya masih ada 3 orang. "Nek, kita belum kebagian nih." "Ya udah habis. Jangan bohong dong Nek." Karena didesak, keluarlah bagian dia, 60.000. 50.000 disimpan, 10.000 dibagi 3. Nih ya, bagi 3 udah habis. Pagi harinya si nenek melakukan seperti itu, malam harinya lewat depan sebuah rumah namanya Ibu Hajah Maryam. Dipanggil tuh si nenek, "Nek sini Nek, ada apa Bu Haji?" "Nggak tahu nih, beberapa bulan ini saya terus keingetan nenek. Alhamdulillah tadi pagi saya sudah daftarkan nenek pergi umroh. Alhamdulillah." Mari kita belajar dari kasus nenek ini. Awalnya dia memasang perisai. Dia masang perisai dan dicintainya perisai ini, dilindungi kuat-kuat begitu ya. Kemudian dia jalankan terus dan dia cintai perisai itu. Tapi apa yang terjadi? Perisai ini tidak akan pernah sedikit pun akan menghantarkan si nenek pada keajaiban. Tapi ketika dia buka perisainya, keajaiban langsung terjadi pada kehidupannya. Maka Anda pun akan melakukan hal ini. Coba sekarang teliti. Ada nggak perisai-perisai rezeki kita? Perisai-perisai rezeki itulah yang menghalangi kita dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begini ya teman-teman semua ya, saya ingin mengajak teman-teman semua nggak melihat dari sisi sedihnya gitu ya. Waduh saya mah banyak dosa gitu, waduh berarti saya nggak akan pernah dapat keajaiban gitu ya. Saya ingin mengajak teman-teman semua melihatnya dari sisi positifnya. Positifnya apa? Positifnya tuh karena kita tahu bagaimana cara memperbaikinya akhirnya begitu. Karena yang penting kita sadar dulu ya. Jadi kalau seandainya kita lagi nggak sehat gitu ya, datang ke dokter gitu, kemudian kita nggak tahu apa yang mau diperbaiki ya, persoalan kita apa, dokter juga nggak kasih tahu gitu ya, ya kita malah kebingungan kan begitu ya.
good newsnya adalah ketika dokter katakan bahwa oh ya kamu nih ada persoalan X begitu ya. Mungkin perutnya ya, mungkin darahnya atau mungkin apa gitu ya. Mungkin Anda diminta untuk cek darah begitu. Maka mendapatkan hasil lab itu penting gitu ya, untuk jadi bahan memperbaiki. Nah selama ini kan kita begini, rezeki kita kok gini-gini aja ya gitu ya. Kenapa sih gitu ya kita nggak dapatkan keajaiban gitu ya. Kenapa sih kita nggak bisa dapat keberkahan yang seperti orang-orang begitu ya. Mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kekayaan yang dahsyat begitu. Ya sederhana aja udah akhirnya. Diagnosa kita adalah kita ada dosa. Udah itu aja. Udah nggak ada yang lain kok gitu ya. Sepanjang Anda sudah bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang membuat kita hidupnya jadi nggak tenang itu cuma satu, yaitu dosa. Dalam Al-Quran disebutkan kadzalikal azab, itulah azab ya, azab yang diberikan di dunia. Wala azabul akhirati akbar, dan azab di akhirat itu lebih besar lagi. Jadi ada azab di dunia ya. Azab di dunia berupa apa ya? Berupa ketidakmudahan hidup ya. Kedepan akhirnya materi magnet rezeki adalah menghilangkan perisai-perisai dengan happy. Coba ulangi teman-teman semuanya. Happy. Pakai tasydid ya. Happy. Bahagia ya. Jadi ilmu magnet rezeki bukan untuk membuat kita bersedih, membuat kita terancam, membuat kita inferior gitu ya. Tidak sama sekali ya. Tapi kita ingin mengajak teman-teman semuanya, yuk bangun gitu ya. Ada keajaiban yang menunggu teman-teman semua. Ada kemuliaan yang menunggu teman-teman semuanya. Ada rezeki berlimpah yang menunggu teman-teman semua. Yang penting satu ya, kita melepaskan perisainya. Di awal saya sempat cerita tentang ada seorang Mbak Ika ya, yang dari Tangerang yang dapat mobil dalam waktu 1 bulan. Itu dia juga prosesnya sama gitu ya. Dia bekerja di sebuah perusahaan yang banyak dosanya. Saya nggak usah sebutin dosanya apa gitu. Dia berusaha melepas perisai. Nggak gampang ya, karena selama ini dia mendapatkan gaji dari perusahaannya. Tapi ketika dia harus melepas perisai begitu ya, ketika bertemu dengan saya, akhirnya dia memutuskan untuk lepas perisainya ya. Walaupun dia juga nggak tahu setelah itu apakah ada penghasilan yang lebih baik daripada itu gitu. Tapi dia ingin melepaskan perisai. Akhirnya dia lepas perisainya. Tapi kemudian akhirnya malah terjadi konflik sama orang tua. Karena orang tua mungkin nggak mengizinkan begitu ya. Kenapa kok nggak ngomong-ngomong sama orang tua keluar dari perusahaan itu? Akhirnya Mbak Ika ini keluar dari satu dosa masuk ke dosa berikutnya ya. Dosa di perusahaan itu ke dosa durhaka sama orang tua. Disitulah dia pergolakan batin begitu ya. Aduh gimana ya, udah melepas satu perisai malah masuk ke perisai berikutnya gitu. Sampai kemudian akhirnya dia ikut mega seminar yang di Sukabumi itu. Kemudian pulangnya dia garpu tala. Ini juga yang nanti akan kita pelajari ya dalam materi berikutnya tentang garpu tala. Dia garpu tala, dia dapatkan ayat tentang memperbaiki hubungan dengan orang tua. Akhirnya itu yang dilakukan sama dia. Fokus dia dengan itu sampai akhirnya alhamdulillah ya, keajaiban itu terjadi. Hanya dalam waktu 1 bulan dia mendapatkan mobil gratis. So teman-teman semua, kabar gembiranya adalah ketika kita tahu perisainya apa, lalu kemudian berusaha dengan sekuat tenaga melepaskan perisai itu, maka Allah akan berikan keajaiban, pendahuluan lah begitu ya, untuk menuju keajaiban-keajaiban yang berikutnya. So inilah dia perisai rezeki ya. Nanti kita sambil belajar perisai-perisai apa yang ada dalam diri kita. Nah sekarang coba Anda tulis di kertas Anda sambil coba merenung-renung begitu ya. 5 perisai, 5 dosa utama yang pernah Anda lakukan. Coba tulis sekarang. Coba dirinci ya. Coba mulai ditulis dari sekarang. 1 apa gitu.
yang kedua apa, yang ketiga sampai yang kelima. Maka itulah perisai rezeki Anda yang bismillah insya Allah nanti kita akan lepaskan sama-sama. Mungkin ada juga yang begini ya, Pak Nas, saya nggak tahu perisai saya apa gitu. Apa ya? Ya kalau yang belum tahu perisainya apa, yuk kita akan bahas dalam jurus yang berikutnya. Nah karena jurus-jurus magnet rezeki setelahnya itu cuma merinci perisai aja. Jadi kan ada 101 jurus. Jurus pertamanya ini adalah perisai rezeki, dan 100 jurus berikutnya adalah bagaimana kita menghilangkan perisai demi perisai demi perisai. Ya. So fokus dulu dengan kabar gembiranya. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana menghilangkan perisai-perisai itu. Oke, jurus pertama sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke jurus yang kedua. Jurus yang kedua ini akan membuat kita menjadi jauh lebih mudah dalam memahami jurus yang pertama ya. Jurus yang kedua berjudul Law of Projection, hukum proyeksi. Teman-teman semua, mungkin sebagian dari Anda pernah mendengarkan ada sebuah teori yang bernama Law of Attraction. Bagi Anda yang sudah mendengarkan Law of Projection, maka saya mengajak Anda untuk menggantinya ya dengan Law of Projection. Jadi Law of Attraction ini banyak teori yang bertabrak-tabrakan di dalamnya ya. Contohnya misalnya disebutnya bahwa like attracts like gitu ya. Sesuatu menarik sesuatu ya. Kemudian positif menarik yang positif, negatif menarik yang negatif. Padahal tidak demikian adanya gitu ya. Yang menarik itu yang berpasangan gitu. Positif menarik yang negatif, utara menarik yang selatan gitu. Nah sehingga akhirnya materi itu, Law of Attraction itu tidak akan pernah bekerja buat kita umat Islam ya. Karena di sana juga ada seperti pesan terselubung ya, bahwa positif menarik yang positif itu seperti pesan LGBT begitu ya. So bagi Anda semua yang telah mendengarkan Law of Projection, maka ganti Law of Attraction itu dengan Law of Projection. Law of Projection berkata bahwa, coba bayangkan sebuah laptop ya. Laptop, kemudian ada proyektor, kemudian ada layar. Hukum proyeksi mengatakan bahwa apapun yang ada di laptop diproyeksikan oleh proyektor, isinya akan sama persis dengan apa yang ada di layar. Kalau di laptopnya A, maka di layar pasti A. Kalau di laptopnya B, maka di layar pasti B. Kalau di layar Z, maka laptopnya pasti ada huruf Z-nya. So ini adalah hukum yang menyatakan tentang kesatuan gitu ya. Satu, sama, dan terhubung. Sebuah sistem yang kita pahami dan memang itulah yang terjadi begitu ya. Teman-teman semua, sistem itu ada juga di dalam otak kita ya. Ini otak kita, di belakang ini ada yang tertanam itu adalah pikiran, kemudian diproyeksikan menggunakan akal pikiran kita, kemudian menjadi layar kehidupan kita yaitu nasib. Maka nasib kita itu sudah pasti sama dengan pikiran kita. Kenapa? Karena itu ada hubungan satu, sama, dan terhubung. Dan kesatuan dan kesamaan juga keterhubungan ini karena adanya pemahaman bahwa segala sesuatu adalah energi. Everything in the universe is energy. Segala sesuatu di alam adalah energi. Saya energi, Bapak Ibu energi, teman-teman semuanya energi. Saya pun menggunakan rekaman audio ini ya, yang dilihat adalah energi atau gelombangnya ya. Kemudian sekarang kita menggunakan sinyal begitu ya, sinyal telepon. Kita nggak pernah melihat sinyal telepon itu seperti apa, tapi kita bisa tahu pasti bahwa ada sinyal di sekeliling kita. Listrik juga nggak kelihatan begitu ya, itu adalah energi. Maka everything in the universe is energy. Nah, pikiran kita itu memancarkan energi ya. Ada satu buku, The Best of the Bestseller International. Judul bukunya Think and Grow Rich. Bukunya sampai sekarang masih dicetak ulang, cetak ulang lagi dan masih menjadi bestseller.
Buku itu mengungkapkan tentang rahasia terbesar kekayaan. Apa itu rahasia terbesar kekayaan? Rahasia terbesar kekayaan adalah menguasai kekuatan pikiran. Nah, ketika kita mampu menguasai kekuatan pikiran kita akan mampu mengontrol apapun yang terjadi, begitu ya. Dan itu diamini dalam hadis Rasulullah SAW, dan ini hadis-hadis qudsi ya. Ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku. Jadi kalau hambaku berkata A, maka nasibnya akan jadi A. Kalau hambaku berkata B, maka nasibnya akan menjadi B. Jadi hukum ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana caranya menguasai kekuatan pikiran? Akal kita berpikir 60.000 pikiran setiap hari. Suka nggak suka, mau nggak mau, terpaksa nggak terpaksa, pasti berpikir. Setiap ada trigger apa begitu, itu pasti berpikir. Contoh misalnya, ketika saya sampaikan ada seorang yang jilbabnya warna pink, bajunya orange, celananya biru terang, sepatunya warna emas, tasnya warna perak begitu ya. Syalnya warna ungu, eyeshadow merah marun gitu ya. Lipstiknya warna hitam. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Tadi kan nggak ada kata-kata seperti norak, kemudian lebay ya. Mungkin pelangi berjalan atau jemuran berjalan begitu ya. Gila, stres, buta warna. Tadi nggak ada yang ada dalam pikiran kita. Tapi ketika saya trigger dengan sebuah kisah, maka energi itu keluar. Nah, baru saja yang kita lakukan adalah memancarkan energi. Maka terpancarlah energi norak begitu ya. Terpancarlah energi stres, buta. Dalam hukum energi mengatakan bahwa energi itu cuma bisa diciptakan, tidak bisa dihilangkan. Begitu juga pikiran. Pikiran kita, karena pikiran kita adalah energi, maka dia memancarkan energi. Dia nggak bisa lagi dihilangkan. Dia hanya bisa terkabul begitu ya. Ketika kita bilang norak, maka sebenarnya kita sedang berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang norak. Ya. Jadi itu hukum proyeksinya adalah ketika kita punya norak dalam laptop kita, maka kita sedang memancarkan itu ke layar. Karena setiap pikiran kita adalah doa, ya. Dan semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Jadi semua doa dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku, langsung aku kabulkan. Nggak ada ceritanya Allah menunda pengkabulan doa. Semuanya dikabulkan. Ada orang datang pada saya, Pak Nas, kenapa ya doa saya nggak dikabulkan? Padahal saya sudah duha, udah tahajud, udah sedekah. Kenapa saya masih miskin juga gitu? Kemudian saya bilang gini, itu udah dikabulkan. Belum Pak Nas, masih belum sadar nih orang. Ya, saya udah duha, udah tahajud, udah sedekah, saya masih miskin juga. Itu gitu ya. Kalimat terakhir yang kamu ucap itulah yang jadi doa kamu, miskin. Ya, aku masih miskin juga. Maka duha itu mempercepat doa. Hati-hati dengan ini ya. Hukum law of rejection berkata bahwa apapun yang kita ucapkan akan menjadi kenyataan. Ada satu peristiwa jamaah saya duduk persis di depan Ka'bah. Dia menginginkan agar bisa sholat Isya lagi ya, persis di depan Ka'bah lagi ya. Ba'da maghrib dia tungguin sampai Isya. Nah kemudian dia lihat lalu lalang orang ngambil air zam-zam. Lalu kemudian dia berpikir begini, enak ya kalau bisa ngambil air zam-zam itu gitu. Tiba-tiba orang di sebelahnya orang Mesir berdiri. Kemudian diambil zam-zam, kemudian dibagikan kepada jamaah saya ini. Lalu kemudian jamaah saya ini berpikir, kok bisa gitu, kok tahu begitu ya. Nah ini apa yang terjadi? Ini terjadi di level energi. Ketika si orang Jawa ini memancarkan, memproyeksikan zam-zam, maka dia adalah energi. Nah energi ini udah pasti dikabulkan. Setiap pikiran adalah doa, maka Allah yang mengabulkannya. Nah cuma memang di Ka'bah itu karena energinya bersih ya. Kemudian akhirnya kita melihat pengkabulan doa itu cepat sekali. Sehingga akhirnya ada orang di sebelahnya, orang Mesir lagi zikir gitu, tiba-tiba energi zam-zam itu diberikan kepada orang Mesir tersebut. Kemudian akhirnya dia berada dalam pengaruh begitu. Dia berada dalam pengaruhnya si orang Jawa ini. Sampai kemudian akhirnya keajaiban itu terjadi. Nah
Itu yang terjadi di kota Mekah dan itu juga yang terjadi pada diri kita sekarang ya. Jadi nggak ada bedanya begitu ya. Cuma yang di sana tuh kita lebih peka terhadap kejadian-kejadian. Nah, sementara di sini sebenarnya apapun yang kita ucapkan, fikirkan itu terjadi. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat 51 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa warabbis samaa'i wal ard innahu lahaqq mithlama annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi. Jadi Allah ini bersumpah. Biasanya Allah bersumpah pada wadduha, wal lail, kemudian wattin, wazaitun. Ya, tapi ini Allah bersumpah dengan namanya Dia ya, dan juga penyebutan tentang superioritas langit dan bumi. Jadi ini sebuah janji yang sangat luar biasa, sebuah sumpah yang sangat luar biasa. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Jadi apa-apa yang kita ucapkan dalam pikiran dan lisan itu akan terjadi. Innahu lahaqqo. Jadi Allah sampai menetapkan sebuah kalimat ya, sebuah namanya dalam pernyataan ini. Innahu lahaqqo itu. Jadi ketika si orang Jawa ini menyebutkan zam-zam itu akan terjadi. Nah, persoalannya adalah ya, kita mengucapkan dan memikirkan itu hal-hal bercampur-campur. Ada yang positif, ada yang negatif ya. Dan itu semua terpancar. Yang negatif terpancar, yang positif terpancar. Dan Allah akan mengabulkan semuanya. Sehingga akhirnya ketika kita berpikir, kenapa ya kok kita gak terjadi keajaiban? Bukan gak terjadi keajaiban, tapi karena energi negatif yang kita pancarkan ke alam menahan keajaiban kita. Pemahaman tentang ilmu law of projection ini akhirnya membuat kita memilih untuk memancarkan yang bagus-bagus saja. Ya, misalnya ada koruptor ditangkap di televisi. Koruptor ditangkap di televisi. Dulu sebelum magnet rezeki apa yang terpancar? Yang terpancar adalah mampus. Ya, kemudian apa lagi ya? Cincang-cincang, ya, matiin sekalian gitu ya, syukurin. Gantung di Monas, bakar. Maka inilah yang terpancar. Dan itu yang menjadi doa kita. Ya. Akhirnya kita berdoa, ya Allah mampuskan aku, matikan aku. Ya. Gantung aku. Na'udzubillah. Astagfirullah. Itu yang selama ini kita ungkapkan. Nah maka apapun yang terjadi kan hanya triggernya aja. Triggernya kan orang itu. Koruptor ditangkap di televisi itu trigger saja. Tapi apa yang terpancar itu yang penting. Fakta udah gak penting. Yang penting respon. Respon Anda apa? Ketika respon kita adalah mengatakan mampus tadi, na'udzubillah ya, ini hanya contoh saja, maka itu yang terpancar ke alam dan menjadi doa kita. Nah, orang magnet rezeki akhirnya memilih dan berhati-hati terhadap apapun yang dipancarkan. Ya kalau saya akhirnya menawarkan satu kata ya supaya sama, satu bahasa, satu sistem pendidikan magnet rezeki itu dengan satu kata. Wow, keren gitu ya. Jadi ketika koruptor ditangkap di televisi, maka apa yang bisa kita pancarkan? Ya hanya wow keren. Wow, keren. Dia sedang diberikan kesempatan taubat oleh Allah. Mudah-mudahan taubatnya bisa digunakan dengan baik sehingga dia bisa masuk surga bersama dengan kita semua. Yang dipancarkan apa? Yang dipancarkan adalah taubat dan surga. Berbeda sekali ya dengan yang pertama tadi yang dipancarkan. Nah maka pilihlah yang dipancarkan itu yang baik-baik saja. Ya kalau saya akhirnya mengajak pada diri saya sendiri dan mencoba mendisiplinkan pada diri saya sendiri, apapun yang terjadi sudah wow keren. Anak mecahin gelas.
Dulu ya sebelum magnet rezeki responnya macam-macam ya. Tapi sekarang hanya punya satu respon. Wow, keren. Rumah terbakar. Apa yang terjadi? Ya kalau sudah terjadi ya kita cuma bisa menyebut wow keren. Kalau belum terjadi tentunya kita jagain ya, kita doakan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim ya. Kita tentu berdoa agar tidak terjadi, tapi kalau sudah terjadi maka kita tidak punya pilihan lain selain responnya adalah wow keren. Karena itu akan menjadi doa kita. Ada juga yang bertanya ke saya, Pak Nas, kok apa-apa dibilang wow keren? Ya mau bagaimana, itu sistemnya udah begitu, satu sama dan terhubung. Dan kalau ditanya dalil, ya biasa sih kalau ada orang yang nanya, Pak Nas dalilnya apa? Ya saya tinggal sebutkan aja. Surat Al-Waqi'ah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Dia tidaklah menyerap apapun, tidak mendengar apapun hal-hal yang sia-sia ya, laguan wala ta'thima, dan enggak bagus ya. Illa qilan, kecuali dia selalu memancarkan salaman salama. Salam ini bagus, salaman salama bagus banget sekali. Kalau bahasa magnet rezekinya wow keren. Jadi kalau seandainya nanti ya anak kita nggak lulus dari sekolah ya, maka kita responnya apa? Wow keren. Kalau ya kita dijamret ya, dulu sebelum magnet rezeki ketika dijamret itu panjang sekali kita responnya jamret gitu ya. Tapi kalau sekarang ketika dijamret maka kita cuma bisa bilang wow keren gitu ya. Inilah law of projection ya. Kita akan disiplinkan bagaimana kita memancarkan yang bagus-bagus saja. Nah, untuk memudahkan dan menghubungkan dengan materi yang pertama tadi, perisai rezeki, ternyata perisai rezeki ini yang disebut sebagai dosa itu adalah energi-energi tidak positif yang terpancar. Jadi ketika itu yang terpancar maka itu yang jadi. Nah, maka yang menghalangi dari keajaiban kita adalah dosa-dosa kita sendiri, yaitu energi-energi tidak positif yang terpancar dari pikiran kita. Oke teman-teman, untuk materi malam ini cukup itu dulu ya. Kita akan berdiskusi dalam sesi tanya jawab, dan tentunya ya ada tugas bagi Anda ya. Apa tugasnya? Pertama, mengucapkan istighfar 100 kali dalam sehari ya. Istighfar 100 kali dalam sehari. Nanti wali kelasnya akan mengabsen begitu ya, tentang bagaimana pelaksanaan tugas-tugas ini. Yang kedua, kalau seandainya memang Anda betul-betul serius menjalankan program ini, yuk sama-sama kita perbaiki waktu sholat kita ya. Ini ada satu materi saya berjudul Rezeki on Time. Allah akan berikan kebahagiaan, kemuliaan bagi kita asalkan kita berusaha memaksimalkan on time. Ya kita kan mau dapatkan rezekinya on time, maka ya kita dahulukan dulu Allah on time dulu. Sepanjang 2 bulan PR-nya adalah kita melaksanakan sholat wajib itu tepat waktu ya. 2 bulan aja ya, selama program ini saja ya. Untuk sementara tugasnya itu saja, istighfar dan memperbaiki waktu sholat wajib kita. Demikian dari saya. Kita akan diskusi dalam forum diskusi. Saya tutup dulu. Terima kasih Anda semua luar biasa. Semoga dengan ilmu magnet rezeki Anda semua mendapatkan keajaiban yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa kembali. Dan saat ini adalah sesi jawaban ya dari beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon izin dan maaf, saya baru jawab malam ini. Mestinya dari pagi biasanya ya saya jawab, tapi karena tadi saya dan Bunda Ucu dan Dokter Diah, tadi juga Ustadz Abus, kita silaturahim dengan Ayah Hafiz juga. Silaturahim ke Profesor Kiai Haji Didin Hafiduddin ya, minta dukungan terhadap perjuangan kita di Magnet Rezeki. Jadi mohon izin baru saya jawab malam ini. Oke, pertanyaan pertama. Selain istighfar, doa apa yang perlu saya amalkan untuk membuka perisai jodoh saya setelah 5 kali gagal dalam hubungan yang serius ya? Oke. Pertama, kata-kata gagal ini nanti kita akan ganti ya, belum berhasil. Oke. Yang kedua, sebenarnya kita harus yakin bahwa istighfar itu adalah pembuka segalanya ya. Cuma istighfar yang benar tuh yang seperti apa? Kita akan jelaskan nanti di materi kedua ya, kaitannya dengan garis kebenaran. Tapi sekarang ini kita harus yakin dulu. Kita harus yakin dengan sebuah sebab akibat ya. Jadi ilmu perisai rezeki adalah ilmu konsekuensi. Kenapa sih kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan? Kenapa sih kita dapatkan ketidakmudahan dalam hidup? Kenapa sih jodoh belum datang gitu ya? Nah, bisa jadi, bukan bisa jadi, sudah pasti itu karena ada perisai. Nah, maka akui dulu ya. Jadi tidak usah menuntut yang di luar, tapi kita tuntut yang ada dalam diri kita. Iya, saya salah gitu ya. Apalagi 5 kali hubungan yang serius. Nah, pertanyaannya adalah, menjalin 5 kali hubungan yang serius itu apakah tidak ada dosa sama sekali atau sebaliknya ya. Jadi ilmu perisai rezeki itu mencoba untuk tidak melihat faktor di luar, tapi melihat faktor di dalam diri kita sendiri. Nah, apakah selain istighfar itu ada? Kalau saya sampaikan ke bahwa ada yang lain, maka bisa jadi Anda akan mencari yang lain itu dan meninggalkan istighfar. Itu alam bawah sadar kita. Ya, ada nggak yang lainnya gitu selain, sebenarnya kata-kata selain istighfar ada nggak gitu? Sebenarnya kita denial terhadap hukum sebab akibat itu. Jadi bismillah ya, yang bertanya ini kita doakan sama-sama ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka perisai jodohnya ya, perisai rezeki. Disebut perisai karena dia adalah sesuatu yang dicintai ya. Dicintai itu artinya sebuah kesalahan, dosa, ketidaktepatan dalam prinsip-prinsip hidup, namun kita terus memegangnya gitu. Dan kita menganggap itu bahwa itu adalah hal yang positif ya. Nah, bismillah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kan baru materi awal ya. Sebelum materi-materi yang berikutnya dilanjut ya, Anda harus yakin dulu bahwa istighfar adalah pembuka, begitu ya. Jadi yakin dulu. Jadi sebelum pertanyaan selain itu ada enggak gitu. Sebenarnya kan alam bawah sadar kita yang lain deh gitu. Jadi enggak ya. Cuma istighfar yang benar itu seperti yang saya akan sampaikan dalam materi yang kedua. Begitu ya. Bismillah insyaallah. Oh ya, ini sebenarnya yang masuk pertanyaannya banyak sekali ya. Kemudian diolah oleh tim, dan yang masuk ke saya 15 pertanyaan ya. Karena yang lain-lain itu sebenarnya pertanyaannya mirip-mirip ya, dipilih yang sama. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana kalau tidak dapat sholat tepat waktu zuhur dan isya karena waktu ini sangat dibutuhkan waktu saya untuk bekerja sebagai orang dapur atau restoran? Iya, jadi diupayakan tuh diupayakan, artinya semaksimal mungkin ya. Nah, tinggal kita kan mengatur semuanya ya, apalagi Islam itu mudah.
Ya, Islam itu mudah, jangan dipersulit, tapi jangan juga dimudah-mudahkan, begitu ya. Jadi Islam itu mudah sekali. Jadi kalau seandainya memang kita sedang ada amanah, selesaikan amanahnya, ya, selesaikan pekerjaannya. Tapi kalau seandainya nanti pas Senin sampai Jumat katakanlah sebagai pekerja, gitu ya, eh, zuhur isya lewat gitu, nggak tepat waktu. Ternyata Sabtu Ahad gitu juga. Ya berarti sebenarnya bukan karena itu toh, ya. Jadi kita upayakannya coba deh di waktu-waktu yang benar-benar gitu ya. Kita persembahkan 1 hari deh misalnya gitu ya. Coba pantengin benar-benar sholat tepat waktu gitu ya. Bagi yang muslim kalau bisa di masjid di masjid. Kalau nggak bisa di masjid gitu ya. Karena sekarang nih keadaan COVID-19 misalnya begitu ya. Ya benar-benar di tepat waktu kan, begitu juga dengan wanita. Begitu ya. Bismillah. Pertanyaan ketiga, ada yang mengganjal di hati saya, sesuatu yang sering saya lakukan terhadap suami. Saya seringkali membantu keuangan suami, kadang secara ikhlas saya bantu, tapi kadang terpaksa. Dan jika saya sedang marah pada suami, saya suka mengungkit perihal bantuan yang sering saya berikan ke suami itu. Apakah hal ini merupakan dosa dan penghalang lancarnya rezeki bagi saya dan juga suami? Pasti. Oke? Pasti itu. Karena sebenarnya begini, hubungan suami istri kita harus belajar ya. Menerbangkan pesawat aja perlu belajar gitu ya, apalagi menerbangkan pesawat keluarga gitu ya. Nah yang sering terjadi kan kita nggak ngerti gitu ilmu-ilmunya. Ya mudah-mudahan nanti di ilmu terumbu karang nanti kita akhirnya bisa bahas tentang ini ya lebih detail. Tapi secara prinsip bahwa suami istri ketika dia sudah menikah maka dia adalah pakaian. Suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Artinya apa? Saling melengkapi. Begitu juga dalam urusan nafkah gitu ya. Memang nafkah itu kewajiban laki-laki, kewajiban lelaki. Tapi ada saat-saat di mana lelaki itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bunda Khadijah misalnya diuji suaminya yaitu Rasulullah SAW. Beliau masuk ke Goa Hiro dalam waktu 3,5 tahun, nggak pulang-pulang. Ya kan pada saat itu diuji dong gitu ya Bunda Khadijah. Bukannya nggak diuji, itu pasti ada getaran-getaran perlawanan di dalam hati gitu ya. Kok nggak pulang ini gitu kan, kayak Bang Toyib aja 3 kali lebaran nggak pulang. Nah, jadi ada saat-saat dimana kita menahan ujian itu gitu ya. Ya udah kalau memang kasih ke suami itu Masya Allah tinggi sekali ya. Suami saja yang merupakan kewajiban memberikan 1 dinar kepada istrinya itu dia sudah menjadi sedekah begitu ya. Apalagi wanita yang nggak punya kewajiban itu tapi dia berikan gitu loh. Ya, dia berikan kepada suami. Itu adalah bagian dari sedekah yang mulia. Saya sendiri pernah berada dalam kondisi seperti itu ya. 3 kali lah saya berada dalam kondisi gaji saya atau penghasilan saya itu jauh lebih tidak ada dibandingkan dengan istri gitu ya. Bismillah, mudah-mudahan. Nah sekarang Anda betul ya, karena kita masuk dalam ilmu perisai rezeki, apakah itu bisa menjadi perisai? Apalagi ngungkit itu gitu ya. Jadi enggak ikhlas itu satu soal, di dalam hati itu nggak boleh. Apalagi diungkit, itu udah 2 kali kesalahan atau 2 kali perisai. So bayangkan kalau seandainya ini Anda nggak lepas gitu, Anda harus lepaskan ya. Bismillah ya Allah. Ya sama aja kayak kita ngasih anak yatim gitu. Ngasih anak yatim, ngasih fakir miskin, ngasih suami lebih utama karena dia lingkup yang paling dekat dengan kita. Begitu ya. Bismillah, mudah-mudahan Allah lepaskan ya perisai rezeki berupa ketidakikhlasan memberi kepada keluarga. Pertanyaan keempat, saya adalah seorang mu'allaf. Apakah mungkin saya bisa mengantar orang tua saya yang non-muslim apabila saya bertekad dan berusaha hafiz Quran? Dan bagaimana cara saya berbicara dengan anak remaja saya yang bersikeras murtad mengikuti agama Nasrani seperti kakek neneknya? Masya Allah ya. Saya ucapkan selamat, Anda sudah memilih karena ini kan pilihan ya, agama itu tidak ada paksaan.
La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama, ya. Tinggal kita belajar. Nah, kaitannya dengan apakah kita bisa, ya, membawa orang tua kita bisa masuk Islam. Hidayah mutlak, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bisa lakukan hanyalah melakukan yang terbaik, mendoakan, berakhlak yang baik kepada orang tua gitu ya. Dan juga amalan-amalan seperti tadi, Anda belajar menjadi hafiz Quran. Insya Allah, karena setiap energi positif itu menular. Ya, dalam prinsip kita satu sama dan terhubung. Dia pasti menular. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu pasti berbuah kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, tapi kalau seandainya pun nggak berbuah, sebagaimana Rasulullah SAW, pamandanya itu juga nggak masuk Islam. Ya, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Begitu juga dengan anak ya. Kita ya apalagi ibu atau bapak yang berada dalam kondisi begini, mungkin saya juga nggak mengalami ya kondisinya, tapi saya bisa berempati gitu ya. Mungkin dia kondisi lingkungannya, saudara-saudaranya, ipar, kemudian keponakan, paman bibi, itu masih berada dalam kondisi yang belum muslim. Yang sabar aja. Kalau seandainya pun dia mengikuti, ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi dan tidak ada paksaan di dalam agama. La ikraha fiddin. Tapi jangan berhenti sampai di ayat itu. Sampai dipotong itu ya. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghai. Sungguh yang rusyd itu, kebaikan, kemuliaan itu jelas kok, ya. Makanya qad tabayyana ar-rusydu minal ghai. Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Jadi barang siapa yang mengikuti gitu kan Islam, mengikuti Allah, maka dia telah memegang tali buhul yang sangat kuat gitu, ya. Jadi bismillah ya, insya Allah mudah-mudahan Allah menguatkan Anda. Amin. Pertanyaan kelima, saya punya perisai rezeki berupa amanah di bank atau riba. Ingin segera melunasi, namun belum ada rezeki atau aset yang bisa dijual untuk menutupi amanah itu. Apakah keajaiban itu bisa terjadi sementara perisai amanah riba belum terselesaikan? Bismillah, minta kepada Allah ya. Kan perisai-perisai rezeki kita kan banyak. Ya, banyak. Jadi makanya kenapa saya minta Anda buat 5 perisai gitu ya. Tapi kan satu itu yang paling besar Pak Nas ya, wallahu a'lam, kita nggak tahu ya. Apalagi kondisi Anda sekarang belum bisa melunasi gitu ya. Jadi yang sudah terjadi, yang penting kita sadar bahwa oh iya benar ya, saya udah pernah salah di sana. Ya sudah nggak tepat di sana. Berikutnya jangan diulangi ya. Berikutnya nggak usah diulangi. Terus kemudian akad yang sudah terjadi ya selesaikan. Contohnya misalnya KPR, misalnya rumah. Ya setelah 7 tahun mencicil gitu kan baru sadar gitu kan, wah ini kan riba ya, tapi masih sisa 8 tahun lagi misalnya. Ya udah ditaubati, minta ampun kepada Allah atas apa yang terjadi di masa yang lalu 7 tahun itu. Yang 8 tahun berikutnya ya lunasi dong pelan-pelan gitu aja. Lunasi pelan-pelan, minta ampun terhadap apa yang sudah terjadi. Lalu kemudian cari ya perisai rezeki yang lainnya. Mudah-mudahan dengan melepas perisai rezeki yang lainnya, Allah bantu untuk melunasi amanah tersebut. Begitu ya. Ya. Jadi prinsip ini untuk membuat kita sadar bahwa segala ketidakmudahan hidup berasal dari diri kita sendiri. Oke? Kita berjuang, berusaha. Jangan dipermudah. Ya. Jangan juga dipersulit gitu. Jangan juga memaksakan diri ya, sedang-sedang saja. Yang penting kita tahu gitu loh bahwa perisai rezeki adalah sebab. Sehingga kalau kita mau kerja keras kayak apa juga akhirnya nggak mendapatkan sesuatu. Ibarat mobil ada rem sama gas. Rem tangannya nggak dilepas, mau ngegas sekuat apapun, ya mobilnya tetap nggak jalan dong. Ya, kita kan kerja, tapi rem tangannya ini berupa dosa-dosa, perisai-perisai yang belum kita buka ini, kita nggak buka gitu. Apa yang terjadi ya mobil begitu aja. Tapi kalau kita buka gitu ya, kita sadar bahwa oh ini dia nih. Kita buka perisainya gitu ya. Artinya lepas rem tangan gitu. Ngegas sedikit aja pasti jalan kok.
Begitu ya? Ya, ya, ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 6. Apakah ada kata pengganti wow keren yang mungkin lebih bernafas islami? Ataukah harus menggunakan kata wow keren? Iya, ini kaitannya dengan proses pendidikan ya. Jadi sebenarnya wow keren itu bisa Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah, begitu ya. Tapi sekarang pertanyaan saya adalah, apa rasa Anda ketika membaca Alhamdulillah? Karena kita adalah natif, bahasa kita adalah bahasa Indonesia atau bahasa Nusantara, begitu ya. Ketika kita bahas tentang Alhamdulillah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa Nabi ketika, jadi ini cerita dari istri Nabi ya, Nabi ketika mendapatkan peristiwa yang baik, beliau mengucapkan Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Tapi ketika mendapatkan yang gak bagus, Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi dua-duanya Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Ya segala puji bagi Allah ya, dengan nikmatnya disempurnakanlah kebaikan-kebaikan, begitu ya. Kemudian alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah atas segala sesuatu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa rasa Anda ketika membaca alhamdulillah gitu. Nah, kalau saya pada saat membaca alhamdulillah itu mungkin di awal ketika saya belum memahami tentang wow keren gitu ya. Jadi ya rasanya tuh kayak datar aja gitu di hati saya gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau Anda gitu ya. Nah, sekarang latihan dulu. Ketika mendapatkan yang nggak bagus, dihina orang, dijatuhkan, diambil harta kita, ditabrak dari belakang, ya, dikasih kabar nggak bagus, ya, ada orang yang mengambil harta kita, orang yang kita tagih malah marah-marah. Nah, apakah kita mampu mengucapkan Alhamdulillah dan rasanya bagaimana? Nah, yuk kita latihan saja dengan wow keren. Nanti kalau sudah pelan-pelan ya, Anda sudah menjiwai gitu ya, bahasa wow keren ini sebagai sebuah latihan, Anda boleh menggantinya dengan kalimat yang lebih Islami. Begitu ya. Jadi proses pendidikan sebenarnya. Pertanyaan ketujuh, testimoni Mbak Ika itu dahsyat banget. Iya, satu bulan dapat mobil. Tapi bagaimana jika dalam hati kita juga terkadang mengatakan sebuah keinginan, contoh pengen umrohkan orang tua, namun ada bisikan dari dalam yang mengatakan mana mungkin gitu. Bagaimana cara kita melawan bisikan tersebut agar pikiran kita bisa tetap positif, agar kita bisa mendapatkan keajaiban sesuai keinginan kita. Jadi cerita-cerita saya kaitannya dengan testimoni itu adalah untuk membangun keyakinan Anda ya, bahwa yang mustahil itu nggak ada di sisi Allah, kan nggak ada yang mustahil toh ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah ketika ingin sesuatu maka Allah katakan jadi maka jadi ya. Sebenarnya ini adalah satu ajakan dari Allah untuk yakin gitu loh ya. Jangan, nggak usah fokus dengan apa yang Allah mampu lakukan, tapi fokuslah dengan faktor yang menghalangi Allah memberikan kunnya kepada kita. Ya, apa faktor yang membuat Allah tuh nggak mau ngasih keajaibannya kepada kita? Apa faktornya? Kan dosa tuh, kan perisai rezeki itu. Maka sudah, ya yakin aja bahwa kita tuh punya Allah yang maha hebat. Kita turun dari tempat yang maha hebat, yaitu surga, ya kan? Turun dari tempat yang luar biasa. Allah kasih sematkan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sudah Allah kasih predikat-predikat seperti itu, terus kemudian kitanya keluar mana mungkin gitu. Ya apapun yang kita keluarkan dalam pikiran kita itu adalah law of projection. Oke? Apapun yang keluar, kalau yang keluar adalah mana mungkin, itulah yang terjadi. Kabul. Gitu. Ya. Nah sekarang tinggal insya Allah, yakin, bismillah. Tapi yakinnya itu bukan yakin pada kemampuan diri sendiri. Yakinnya dengan kemampuannya Allah gitu. Allah mampu kok ini, Allah sanggup nih. Covid bagi Allah kecil gitu. Covid bagi Allah kecil. Seandainya Allah menghindarkan saya, menyelamatkan saya dari kondisi Covid ini, bismillah atas izin Allah. Maka ya Allah, aku buka perisaiku gitu.
untuk mempersembahkan kemurnian ketaatanku kepadamu. Allah kasih kunnya gitu. Gitu aja sebenarnya kan. Jadi bismillah ini adalah satu keyakinan. Jadi setelah kita tahu bahwa segala sesuatu itu dasarnya adalah kesalahan dan dosa diri kita sendiri, langkah berikutnya adalah yakin setelah dibuka perisainya nanti akan ada keajaiban. Nah coba gini, kadang-kadang kita tuh nunggu gitu, mana nih keajaiban, mana nih keajaiban. Nggak usah fokus pada ya apa yang terjadi gitu loh. Tapi fokus saja dengan apa yang bisa kita lakukan. Oke? Allah mah udah pasti kasih gitu. Cuma kan pertanyaannya, apakah kita sudah serius betul-betul untuk menjalankan ilmunya? Ya, pelan-pelan ya. Bismillah, pelan-pelan kita buka perisai kita. Pertanyaan ke-8, di jurus law of projection semua yang dipikirkan adalah doa. Ada tidak perbedaan antara berharap dan yakin yang difikirkan itu akan terjadi? Ya, berharap itu kan harapan kita ya. Yang kalau harapan kita tuh ditempatkan di tempat yang benar pasti jadi. Harapan. Berharap pada manusia. Belum tentu jadi, orang manusia bukan ajaib. Berharap orang bayar amanahnya kepada kita. Berharap bos naikin gaji kepada kita. Berharap ya orang tua mau belikan handphone baru buat kita. Berharap jodoh pasti datang gitu ya. Karena saya udah deketin dia gitu ya dengan berbagai macam upaya. Tapi berharapnya pada manusia. Berharap pada manusia hanya ada dua pilihan. Ya, beruntung atau kecewa. Jadi 50-50. Tapi berharap kepada Allah gitu. Cuma ada satu pilihan 100% berhasil. Cuma kan untuk mewujudkan 100% berhasil itulah ilmu perisai rezeki kita sampaikan di awal. Begitu ya. Kemudian yakin dengan apa yang akan terjadi. Yakinnya dengan apa? Ya, yakinnya dengan ilmu gitu. Yakinnya dengan hukum sebab akibat dari Allah. Yakin kalau kita kerja keras. Yakin kalau kita kerja keras gajinya tinggi. Tapi di tengah jalan kita nyakitin orang gitu ya. Kita gosip, ya kita nyuap, kita korupsi. Yakin kerja keras, yakin kerja keras. Kok kagak jadi-jadi sih? Nah itu keyakinan yang semu. Karena kita ngambilnya dari ilmunya barat. Keyakinan yang harusnya ada adalah keyakinan bahwa ketika kita punya energi positif, maka hanya energi positiflah yang akan datang pada diri kita. Itu keyakinan yang benar. Jadi yakin juga ada dua. Yakin yang benar, yakin yang gak benar. Ada orang yang yakinnya sama dukun, ya kan? Ada orang yakinnya sama perbintangan gitu. Ada orang yang yakinnya sama ya dadu, ya kan? Ada orang yang yakinnya sama khomer, narkoba. Itu kan keyakinan yang semu semua. Nah maka ya ilmu magnet rezeki adalah mengembalikan bahwa apapun yang kita pikirkan tuh jadi doa. Maka hati-hati ya. Satu, dosa kita hindarkan karena itu akan berbalik pada diri kita. Yang kedua, ya doa kita yakin aja akan jadi kalau tidak ada perisainya. Yakinnya kepada siapa? Berharapnya kepada siapa? Kepada Allah yang maha mewujudkan segalanya. Pertanyaannya, ketika Allah sudah janjikan bahwa apapun yang kau pikirkan, aku akan wujudkan. Gitu. Dengan catatan gak ada dosa ya. Maka gimana dong? Ya, dalam Al-Quran disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai dia merubah apa yang ada dalam jiwanya. Jiwa apa itu? Jiwa yang penuh dengan dosa. Maka Allah sudah hubungkan tuh. Dalam ayat yang lainnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa, bertakwa itu bersih imannya, yakinnya kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita yakin dengan ayat-ayat itu? Nah sekarang tinggal prosesnya. Jadi ilmu magnet rezeki berbicara tentang
yakin bahwa oh iya ini proses ini yang saya nggak jalankan. Ternyata kita nggak teliti dosa-dosa kita itu. Gitu loh ya. Rem-rem tangan itu yang kita nggak buka. Begitu ya. Pertanyaan ke-9, saya sudah mulai mengamalkan jurus-jurus ilmunya. Nah yang saya dapatkan malah kedahsyatan. Maksudnya kedahsyatan sebaliknya ya. Luar biasa, semakin hari semakin luar biasa peristiwa yang saya alami. Apa penyebabnya? Apa saya tidak benar mengamalkannya ya? Silakan Anda dengarkan ilmu detox rezeki. Oke, detox rezeki. Ada di channel Telegram itu. Silakan Anda dengarkan, kan ini sebagai satu coaching ya. Yang mana sih yang nggak tepat gitu? Ya kalau makin dahsyat itu makin artinya. Oke, mohon maaf tadi keputus ya. Jadi intinya adalah coba dengarkan materi berjudul Detox Rezeki ya, dan ditambah dengan garpu talah ya. Jadi kalau ya Allah, ini pertanyaan yang sama persis ya. Pertanyaan yang sama persis ini. Ya Allah, kok saya udah jalankan ilmu magnet rezeki kok saya nggak dapat sih ya Allah keajaibannya. Nah, boleh dikombinasikan dengan ilmu-ilmu yang ada di ilmu magnet rezeki. Makanya ilmu magnet rezeki itu nggak berdiri sendiri. Setelah Anda dapatkan gitu ya logikanya, kemudian Anda coba kombinasikan gitu ya. Nah cuma sekarang ini karena kita masih dalam ilmu perisai rezeki, maka ya kita coba teliti lagi. Ya ada nggak perisai-perisai rezeki yang saya belum paham. Untuk saya buka tuh kayak apa gitu. Coba lihat ya ilmu disiplin kata dan seterusnya lah nanti. Ya ini saya mau fokus di perisai rezeki dulu deh. Enggak mungkin enggak terjadi keajaiban. Oke? Itu garansi saya. Sebenarnya garansi saya itu ya berdasarkan keyakinan kepada ayat-ayat Allah. Ya enggak mungkin lah. Kalau dia udah jalanin gitu. Ya, tobat, sebenar-benarnya tobat, minta ampun kepada Allah, istighfar, benar-benar dirapihkan sholatnya. Masa iya sih Allah kagak kasih keajaiban? Enggak mungkin. Dan sepanjang perjalanan yang saya jalani gitu ya, itu Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan. Tapi ada kalanya Allah kasih percepatan tuh. Mungkin dia pernah berbuat dosa yang Masya Allah besarnya luar biasa, tapi dia belum sadar nih ini. Dia belum taubati gitu, dia belum minta maaf kepada Allah. Allah kasih percepatan, detox rezeki itu percepatan. Begitu, percepatan. Sama seperti ketika kita, mungkin ibu-ibu ya, pakai kosmetik bermerkuri gitu ya. Beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian muncul flek gitu. Terus kemudian pengen cepet hilang fleknya. Ya kan udah 10 tahun pakai merkuri itu. Ya masa iya dalam sebulan 2 bulan pengen cepat selesai. Tapi kalau seandainya memang mau cepat selesai, dikasih yang namanya detox. Jadi keluar semua itu ya. Flek-flek segala macam. Sehingga akhirnya proses pengobatannya bisa jadi cuma dalam waktu 5 bulan gitu ya. Nah kita kan proses sebulan aja udah gak sabar. Ya, katakan 2 tahun proses perbaikan wajah itu. Udah masih lebih bagus dibandingkan 10 tahun pakai merkuri kan begitu. Begitu juga dengan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita tuh udah berapa lama gitu, berapa lama. Ya. Terus kemudian kita sekarang ini udah berapa lama nih ngamalin ilmu magnet rezeki. Jangan-jangan baru sebulan, 2 bulan. Ya, sementara dosa kita berpuluh tahun gitu. Jadi kita harus adil juga dalam proses. Nah, maka ada ilmu yang namanya paradox of candy. Silahkan nanti dipelajari lagi, oke? Dan kita pelan-pelan ya. Kalau di sini kita pelan-pelan sekarang ini perisai rezeki itu kaitan dengan konsekuensi. Oh iya ya, kenapa sih saya nggak dapat rezeki? Tunjuk diri sendiri, gitu ya. Pertanyaan ke-10, saya masih belum bisa menganalisa atau mengenal perisai rezeki saya. Mohon arahan cara yang tepat agar bisa segera saya tahu apa perisai rezeki saya. Oke, sekarang pertanyaan saya dulu nih. Yakin gak kalau kita gak ada dosa? Gak yakin kan? Pasti ada dosa kan? Iya kan? Saya aja ini yang ngisi. Yakin kok saya ada dosa. Seandainya saya gak ada dosa sama sekali gitu. Seandainya saya nih gak ada dosa sama sekali gitu ya. Itu saya bisa pergi ke Mekah. Balik lagi gitu.
Cuma karena saya banyak dosa, akhirnya begini. Cuma dosanya kita sadar gitu, terus kemudian Allah kasih keajaiban. Masya Allah, itu kan hadiah jadinya. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah itu dulu. Pak Nas, saya nggak tahu perisai rezeki saya apa. Balik tanya dong, saya ada dosa nggak ya? Saya ada dosa nggak? Gitu. Wah, saya nggak ada dosa sama sekali. Ya nggak mungkin toh. Tapi saya ada dosa ya? Saya pasti ada dosa. Saya pasti ada dosa. Dosa saya apa ya? Lah kemudian mulai rinci. Lihat aja kanan kiri. Istri, suami, anak. Ada nggak dosa kita kepada mereka? Orang tua, ada nggak dosa kita sama mereka? Bos, ada nggak dosa kita sama mereka? Lihat Quran. Ya, lihat Quran. Ada nggak dosa kita sama mereka? Lihat handphone. Ada nggak ya situs-situs yang haram yang kita buka? Ya, ada nggak gosip-gosip yang kita ikuti di Facebook? Ya, coba lihat ya fakir miskin di jalan. Ya, ada nggak kita tuh yang kita menghina mereka dalam hati? Bukannya ngasih malah menghina dalam hati. Ada nggak yang kayak gitu-gitu? Pasti ada. Pasti ada. Lah kan tulis aja sebanyak-banyaknya aja tulis. Namanya juga kita lagi mengaudit. Ya kan? Kita kan sedang mengaudit nih. Kita pengen tahu kenapa sih rezeki saya kok cuma segini doang gitu. Pas kita buat dosanya banyak ternyata. Ya kayak COVID-19 misalnya. Ya COVID-19 sekarang di kondisi kita. Ya, saya datang ke kiai. Kadang-kadang saya juga nggak ngerti gitu, kenapa ada COVID-19 gitu. Saya datang ke kiai, kiai kenapa ada COVID-19? Kata kiai, ya pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Kata Nabi begini, kata kiai itu, ya, seandainya ada perzinahan yang merajalela, maka aku akan berikan wabah yang belum pernah aku berikan kepada orang-orang sebelumnya. Itu kata kiai. Lah sekarang perzinahan di mana adanya? Di mana-mana toh. Jadi kita jadi tahu, oh ini dia gitu loh. Jadi ada sebab dan akibat. Dan udah pasti satu ketidaknikmatan yang terjadi, pasti ada dosa di baliknya. Bencana alam, pasti ada dosa. Pasti udah. Gunung runtuh, pasti ada dosa. Pasti itu, ya. Gempa pasti ada dosa. Cuman kita jangan nyalahin orang. Itu tuh orang-orang Jogja itu ya orang pada berdosa semua makanya Allah kasih gempa. Enggak usah gitu juga. Cuma kita tak sadar, Masya Allah. Memang banyak dosa kita ini. Gitu. Jadi nggak usah nunjuk. Itu Aceh itu. Negeri yang diazab sama Allah sehingga ada tsunami. 300.000 orang meninggal dunia. Ya nggak usah gitu juga. Cuma kita tuh kepada orang lain kita empati. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pada dia, diganti dengan yang lebih baik. Tapi yang terjadi pada diri kita, langsung tunjuk, pasti ada dosamu. Pasti ada dosamu. Kenapa kok kamu gak sehat? Ya pasti ada dosa. Minimal dosa gak olahraga. Iya kan? Dosa tidur pagi. Iya kan? Dosa gak puasa gitu kan? Dosa nggak tahajud gitu kan. Makanya kenapa nggak sehat. Tunjuk diri sendiri. Nggak mungkin. Nah, hidup dengan keyakinan ini itu akan ringan loh. Ringan. Jadi kita tuh nggak nyalahin orang, nggak nunjuk orang, nggak, kita nunjuk diri sendiri. Gitu ya. Jadi kita harus audit gitu, harus berani mengaudit bahwa kita pasti ada salah. Dan kita jadi waspada gitu loh. Jadi waspada. It's okay. Pokoknya bismillah aja ya. Kita belajar ini bukan untuk nakut-nakutin gitu loh. Tapi untuk tahu gitu. Untuk tahu ada hukum loh. Ada hukum yang berlaku di alam ini gitu. Namanya hukum apa? Hukum perisai rezeki. Kamu berbuat dosa maka kamu akan dapatkan akibatnya gitu. Di dunia dan di akhirat. Sekarang ini kan kita selama ini kita nggak pernah nganggap bahwa dosa kita akan berdampak di dunia toh. Nanti akhirat masih panjang gitu kan. Ya enggak dong. Lihat dulu dong. Lihat yang di sekitar kita. Ya, nah kita kan pengennya dapat rezeki berlimpah. Ya, kalau dapat rezeki yang berlimpah gimana dong caranya? Iya, begitulah.
Gitu ya. Mudah-mudahan ini memperdalam gitu loh. Memperdalam bagi yang bertanya maupun yang mendengarkan. Gitu ya. Jadi nggak mungkin ya. Nggak mungkin nggak ada dosa. Cuma yang dituntut adalah keberanian kita mengaudit diri kita. Bahwa benar saya punya salah yang saya mau minta ampun kepada Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi. Mohon maaf semalam itu saya ada tamu. Jadi baru bisa dilanjut pagi ini. Gak apa-apa ya. Pertanyaan ke-11. Apa atau bagaimana tanda-tanda yang bisa dirasakan oleh hati atau pikiran bahwa kita sudah terlepas dari perisai dosa? Minimal 7D. Dongkol, dengki, dendam, duka, dosa, dusta, dan durhaka. Ini bagus banget ini 7D-nya ya. Karena rasanya sudah tidak ada dosa 7D, kok keajaiban yang dahsyat belum datang juga. Baik, begini ya. Jadi tandanya ketika kita sudah lepas perisai itu ada keajaiban, itu tandanya. Makanya kenapa kita harus melihat keajaiban itu? Tantang diri kita untuk melihat keajaiban, tapi bukan fokus pada keajaibannya, tapi fokus pada prosesnya, gitu ya. Jadi seperti misalnya ada orang yang badannya 90 kilo, ya kan? Kemudian dia pengen body goalnya itu 70 kilo gitu ya, berarti turun 20 kilo. Dia kan nggak fokus pada resultnya. Resultnya oke, dia menjadi LOP-nya 70 kilo, tapi prosesnya dijalankan gitu ya. Nah, ketika 70 kilo itu tidak dicapai, berarti dia tidak menjalankan prosesnya. That's simple logic gitu ya. Jadi logika yang simpel itu seperti itu. Begitu juga dengan ilmu magnet rezeki. Ilmu magnet rezeki itu goalnya adalah miracle. Goalnya adalah keajaiban. Keajaiban berupa apa? Kemudahan hidup. Dalam Al-Quran disebutkan sebagai hayatan thayyibah, hidup yang mudah, ya kan? Kemudian min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Nah, itu adalah goal, ya, goal dari ilmu magnet rezeki. Nah, sekarang udah setting aja goalnya, bahwa saya mau dapatkan keajaiban setelah mendengarkan ilmu magnet rezeki gitu ya. Kemudian tarik ke prosesnya ya. Ya untuk 90 kilo ke 70 kilo itu kan wah itu mungkin nggak mudah ya. Tiap hari dia harus ngubah habit gitu kan, dia harus olahraga tiap hari gitu kan, makannya benar-benar diubah gitu kan. Kalau kata Albert Einstein ya, kegilaan adalah gitu ya, orang yang melakukan hal yang sama dan menghasilkan dan berharap result yang berbeda, kan gitu ya. Dia melakukan makannya gorengan ya, kemudian karbonya banyak ya, nggak olahraga ya, pagi-pagi rebahan terus ya, kemudian pikirannya nggak positif dan dia berharap dia mencapai goalnya, ya nggak mungkin. Begitu juga di magnet rezeki. Nah, ketika kita bilang saya udah kok 7D ini saya udah hilangkan kok perisai ini gitu kan. Nah, di magnet rezeki itu lebih dari 7D, itu persoalannya. Di magnet rezeki itu bukan hanya 7D, tapi banyak sekali. Setiap orang tuh punya beda-beda perisainya. Ada perisai durhaka sama orang tua, ada yang perisainya khomer, ada yang perisainya rokok, ya ada yang perisainya zolim sama anak, ya. Ada yang perisainya itu suuzon, sukanya kepo sama urusan orang lain, di Facebook nulis nggak di filter gitu ya. Kemudian juga hobinya ngutang, mohon maaf ya, amanah ya, hobinya punya amanah gitu kan. Itu semua di magnet rezeki itu lebih dari 7D. Makanya kenapa kita perlu ilmu Garputala, nanti kita pelan-pelan ya. Nah sekarang ini gitu ya, kita ilmu perisai rezeki ini membangun keyakinan yang kuat ya. Anda harus benar-benar punya keyakinan yang kuat. Kok saya belum punya keajaiban sih? Oh berarti perisainya belum lepas, gitu aja ya, gitu aja gitu. Oh berarti perisai saya belum lepas nih. Dan saya meminta kepada yang bertanya ini, coba buka
mindset dulu, buka pikiran dulu. Oke, saya mau kosongkan gelas. Mungkin saya udah pernah belajar di ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Itu jude ini kan saya nggak pernah sebut kalau di Magnet Rezeki, karena perisai setiap orang berbeda-beda. Kemarin saya ketemu seseorang gitu kan, perisainya ngebunuh orang gitu ya. Jadi beda-beda. Kita nggak pernah bisa menebak gitu ya, apa sih perisai-perisai orang gitu ya. Nah, cuma kan kita semua ingin ya agar kita mendapatkan miracle itu ya. So stay tune ya, kosongkan gelas, dan keajaiban belum datang berarti perisai belum lepas ya. Nah, kalau ada yang tanya, Pak Nas, apakah keajaiban itu harus dilihat ya? Dalilnya apa? Dalilnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 161 ya. Ketika Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, wa iz qala Ibrahimu kaifa tuhyil mauta, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ya, artinya kan pengen tahu bagaimana proses keajaiban dari Allah gitu. Bahkan yang ditanya ini lebih dahsyat gitu loh. Yang kita pelajari lebih jauh di bawahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, cuma ini kan kita bisa sedikit banyak belajar dari proses logiknya Nabi Ibrahim. Kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya balik kepada Nabi Ibrahim. Qala awalam tu'min? Apakah kau belum beriman kepadaku ya Ibrahim? Qala bala, aku udah beriman ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi. Tapi aku ingin supaya keimananku lebih mantap lagi gitu. Keimananku lebih mantap. Nah, begitu proses yang ada di Magnet Rezeki ya. Kita mau lihat keajaiban, bukannya kita belum beriman, tapi kita pengen lebih mantap gitu. Pengen dapatkan hubungan sebab akibat gitu kan. Sebabnya menghilangkan dosa, dapat keajaiban. Nah, akhirnya Allah menantang Nabi Ibrahim, ya udah gini aja ya, ambil 4 burung, cincang-cincang ya, pakai bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar dulu ya sembelihnya. Kemudian ya dicincang-cincang, dagingnya dicampur, kemudian diletakkan ke 4 gunung berbeda. Kemudian panggil dengan nama Allah, dan ternyata 4 burung itu kembali hidup. Nah, itu adalah satu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa keajaiban itu harus dilihat, eksperimental gitu loh. Ya, jadi itu dia difference demonstrated gitu. Jadi dia tuh bisa didemonstrasikan gitu loh, keajaiban itu. Nah, mungkin Anda belajar di tempat yang lainnya, oke, bagus gitu ya. Hal-hal yang nggak bagus itu memang harus dilepas, tapi yuk kita belajar pelan-pelan di Magnet Rezeki. Bagaimana sih kalau prosesnya Magnet Rezeki untuk dapatkan keajaiban ya? Nah, nanti saya minta Anda testimoni setelah program 2 bulan apa yang Anda rasakan gitu ya.